Halo pemirsa, selamat datang di Kabar Parlemen, di mana kami akan menyampaikan kabar selama sepekan tentang kegiatan dan keputusan di DPR Republik Indonesia. Saya Sanas Khairus akan menemani Anda, berikut berita selengkapnya. Anggota Komisi 13 DPR RI Ali Mazi mengatakan Komisi 13 DPR RI akan menindak tegas kelompok kriminal bersenjata yang menyerang 10 orang guru dan tenaga kesehatan di Yahukimo, Papua. Ali Mazi menyatakan penyerangan yang dilakukan KKB Papua tidak hanya pelanggaran hukum, namun juga pelanggaran HAM. Ali mengatakan para aparat di Papua membutuhkan implementasi penegakan hukum agar tindak kejahatan di Papua dapat dikurangi. Ali meyakini banyaknya kebutuhan belakangan ini membuat KKP Papua terpaksa melakukan tindakan kejahatan di bumi cendrawasih tersebut. Menurutnya tindakan KKB di Papua harus ditindak sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Lebih lanjut, Ali berjanji akan mencoba berkoordinasi dengan aparat hukum di Papua, mulai dari polisi, TNI, hingga para aparat yang bertugas melakukan penegakan hukum, baik Kamtibnas maupun stabilitas nasional. Ya itu kan kalau dari Komisi 13 kan dari masalah hak asasi manusia dan kejahatan kan. Ya tentu yang namanya tindakan kejahatan itu kan pelanggaran hukum. Itu udah pasti. Nah sekarang kita lihat dari hak asasi manusia juga pelanggaran. Nah tinggal sekarang itu dari para penegak hukum bagaimana melaksanakan penegakan hukum. Saya kira kan di Indonesia semua aturan sudah cukup baik. Dari Jakarta, Natasha Alkodewa, Decandra Berita Nasional TV. Ketua DPR RI Puan Maharani mengimbau kepada para pemudik agar selalu menjaga kesehatan dan keselamatan dalam perjalanan menuju ke kampung halaman di momen Lebaran tahun ini. RI daftar hadir pada permulaan rapat paripurna hari ini telah ditandatangani oleh 293 orang anggota, hadir 248, izin 45 orang dari BAMUS DPR RI antara pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 18 Maret 2025. Acara rapat paripurna hari ini adalah pidato Ketua DPR RI pada penutupan masa persidangan 2 tahun sidang 2024-2025. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam. Para wakil Ketua DPR RI, para anggota DPR RI dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur rakyat Indonesia yang akan pergi atau pulang mudik, kami menghimbau untuk selalu menjaga kesehatannya, hati-hati di jalan, tidak perlu terburu-buru. Semoga sampai di kampung halamannya dengan selamat dan kembali ke kampung halamannya juga selamat. Kembali dari kampung halamannya juga selamat, dan saya meminta kepada seluruh pemangku kepentingan untuk bisa tetap mengawal dan menjaga keselamatan para pemudik selama perjalanan, menyiapkan seluruh kebutuhan rest area, kemudian dan lain-lain sebagainya selama perjalanan di arus mudik ini, sehingga memang fasilitas yang dibutuhkan oleh para pemudik memang terjaga dan tersedia. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mendukung penerapan hukuman mati terhadap pelaku penembak mati terhadap 3 anggota polisi saat menggerebek lokasi judi sabung ayam di Waikanan, Lampung, bila terbukti dilakukan secara terencana.
Perihal tersebut Habibur Rahman sampaikan saat konferensi pers Komisi 3 DPR di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Kamis siang. Habibur Rahman juga mengapresiasi kinerja jajaran Polres Waikanan dalam memberantas praktik judi sambung ayam yang meresahkan di daerah tersebut. Ia menilai perbuatan menghilangkan nyawa 3 polisi tersebut bukan sekedar tindak pidana biasa, melainkan aksi keji sehingga sudah sepatutnya pelaku diberikan hukuman mati. Kami lihat ya, saya lihat tadi di media online katanya sudah mengaku ya nembak oknum TNI ya. Ya kita dorong untuk ditegakkan hukum apa adanya. Karena zaman sekarang nggak akan ada yang bisa ditutup-tutupi ya. Siapapun pelakunya harus bertanggung jawab. Dan kalau memang ada terbukti dengan perencanaan maka kami sangat mendukung dalam kasus ini diterapkannya hukuman mati ya kepada pelaku karena keji sekali. Saya kan orang situ. Saya orang Lampung, kebetulan waktu KKN itu saya di Waikanan. Ya. Saya paham sekali bahwa judi itu sangat meresahkan. Ya. Orang di sana mungkin ibu-ibunya semua resah kalau anak-anaknya terpapar pada judi. Nah ini ya teman-teman dari Polres Waikanan ya kan ya benar-benar all out untuk memberantas judi. Tiba-tiba ya mendapatkan tindakan yang begitu keji. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menggelar rapat paripurna penutup masa sidang 2 tahun sidak 2024-2025. DPR akan memulai masa resesnya dari tanggal 26 Maret hingga 16 April mendatang. Ketua DPR RI Puan Maharani juga mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri kepada seluruh rakyat Indonesia. Perihal tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani sampaikan dalam pidatonya usai sidang paripurna di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang juga turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPR lainnya yakni Sufmi Dasko Ahmad, Adis Kadir dan juga Saan Mustafa. Dalam paripurna ini memiliki agenda penutupan masa persidangan 2. Setelah itu DPR akan memasuki masa reses yakni di mana para anggota DPR akan mengunjungi konstituen di daerah pemilihan masing-masing untuk menyerap aspirasi. Dalam kesempatan yang sama, Puan turut mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tanggal 26 sampai dengan 26 Maret sampai 16 April yang akan datang sekalian memasuki Hari Raya Idul Fitri, kemudian teman-teman dari anggota DPR akan memulai masa resesnya ke dapilnya masing-masing. Jadi pada kesempatan ini kami atas nama pimpinan DPR juga mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh rakyat Indonesia. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Parlemen. Sejumlah menteri, politikus, dan pengusaha menghadiri gelar geria atau open house yang diselenggarakan oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Rumah Dinas Kompleks Widya Chandra, Jakarta pada Rabu 2 April 2025. Awamen. Sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, arus kedatangan tamu sudah terlihat. Para pejabat, politikus, dan tokoh nasional satu persatu hadir untuk bersilaturahmi. Beberapa tokoh yang hadir lebih awal diantaranya politikus Partai Golkar Bambang Susatyo, Menteri HAM Natalius Pigai, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani turut menghadiri acara tersebut. Ketua DPP Partai PDI Perjuangan itu tiba didampingi suaminya, Hapsoro Sukmono Hadi. Kehadiran Puan menambah suasana kebersamaan di antara para pemimpin politik yang hadir dalam acara ini.
Hadir pula Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono beserta Sekjen Partai Demokrat Herman Heron turut hadir dalam open house ini. Acara open house berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Para tamu saling berbincang sambil menikmati hidangan khas Lebaran yang telah disiapkan oleh tuan rumah. Selain itu, acara ini juga menjadi kesempatan bagi para tokoh untuk bertukar pandangan mengenai berbagai isu nasional yang sedang berkembang. Dengan kehadiran berbagai kalangan, Open House Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjadi salah satu momen penting dalam menjaga hubungan baik di antara para pemimpin bangsa. Jajaran menteri serta pimpinan DPR, DPD, dan MPR menghadiri acara Silaturahmi Idul Fitri 1446 Hijriah di Rumah Dinas Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Acara ini dihadiri sejumlah tokoh politik termasuk Ketua DPR RI Puan Maharani yang didampingi Wakil Ketua DPR RI Supmi Dasko Ahmad. Dalam pertemuan tersebut, para pimpinan lembaga negara berbincang dalam suasana yang akrab dan penuh kekeluargaan. Selepas acara makan bersama, Puan Maharani menyampaikan bahwa diskusi yang terjadi dalam pertemuan tersebut berlangsung cair membahas berbagai dinamika politik terkini. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pertemuan antara Ahmad Muzani dengan Didit Prabowo, putra Presiden terpilih Prabowo Subianto yang sebelumnya menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada momen Lebaran tahun ini. Puan mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut Megawati menyampaikan salam kepada Prabowo. Ia juga menambahkan bahwa Megawati dan Prabowo berencana untuk bertemu dalam waktu dekat. Menyampaikan salam kepada Pak Prabowo, semoga sehat selalu dan semoga setelah Lebaran suasana akan menjadi semakin baik dan semuanya berjalan dengan baik untuk bangsa dan negara. Rencana pertemuannya kapan, Pak? Secepatnya. Cepatnya kapan? Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengatakan pertemuan Prabowo Mega akan terjadi secepat mungkin. Dasko menyebut mengenai pertemuan tersebut telah ia bahas dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani saat menghadiri open house di kediaman Ketua MPR Ahmad Muzani di Kompleks Widya Chandra, Jakarta. Kan gitu ya. Kalau pertemuan Oke. dengan Pak Prabowo tadi bilang secepatnya itu kapan? Nah, itu sama-sama sepakat. Itu secepatnya. Secepatnya kapan? Kita tunggu aja. Tadi sudah sempat ngomong dikit-dikit sih sama Mbak Puan. Pertemuan antara Megawati dan Prabowo menjadi perhatian publik mengingat hubungan politik keduanya memiliki sejarah panjang. Banyak pihak menantikan apakah pertemuan mendatang akan membuka jalan bagi kerjasama politik di masa depan atau sekedar ajang silaturahmi dalam suasana Lebaran. Hingga kini publik masih menunggu kepastian kapan pertemuan antara Megawati dan Prabowo akan terlaksana, serta dampak politik yang mungkin terjadi dari pertemuan tersebut. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Marini bersama jajaran anggota komisi melakukan inspeksi mendadak kinerja ke kantor pusat PT Jasa Marga Persero, Jatiasi, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis sore. Sidang yang dilakukan sebagai bentuk kesiapan pelayanan arus mudik Lebaran 2025. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggi Marini bersama anggota yaitu Sartono Hutomo, Nasim Khan, dan Rifki Abdul Halim melakukan inspeksi mendadak ke kantor pusat PT Jasa Marga Toll Road Common Center di Jatiasi, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis sore. Anggi Marini menyebut pihaknya datang bersama para perwakilan ini hendak melihat sejauh mana persiapan untuk arus mudik dan persiapan arus balik. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa PKB ini menilai Jasa Marga sudah memiliki beberapa teknologi mutakhir dalam melakukan pemantauan arus lalu lintas di tol. Nah, kita lihat teknologinya luar biasa, ya keren banget teknologinya. Memang tadi menjadi pertanyaan saya pengalihan teknologinya mulai dari hulu ya, Pak Dirut ini bersama-sama dengan Pak Dirut, mulai dari hulu sudah dikelola gitu ya, sudah dikelola. Tetapi memang kalau namanya Lebaran itu memang banyak banget, loadnya memang banyak. Jadi harus ada strategi yang lebih detail lagi untuk mengantisipasi supaya tidak numpuk.
Dalam melaksanakan mudik Lebaran 2025, pihaknya melihat ada load faktor peningkatan terkait arus kendaraan yang melintas di dalam tol. Terlebih, menurutnya berdasarkan cacatan Jasa Marga, tidak kurang sudah ada 2 juta lebih kendaraan yang meningkatkan Jakarta dan sekitarnya. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan bahwa pasal penghinaan presiden masuk dalam kategori yang dapat diselesaikan dengan restoratif justice dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Habibur Rahman menegaskan bahwa pemberitaan terkait pasal penghinaan presiden tidak dapat diselesaikan melalui restoratif justice tidak benar. Perihal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers usai jalani RDPU Komisi 3 bersama Peradi Advokat Indonesia. Habibur Rahman mengaku ada kesalahan terhadap draft RKUHP yang telah dipublikasi, yakni pada pasal 77. Harusnya tidak mencantumkan penghinaan presiden sebagai pasal yang dikecualikan untuk diselesaikan dengan restoratif justice. Habibur Rahman mengatakan bahwa pihaknya telah menyerahkan draft RKUHP yang tidak memasukkan pasal penghinaan terhadap presiden ke pasal yang dikecualikan untuk diselesaikan melalui restoratif justice ke pemerintah. 77 ya di draft KUHAP, di mana tercantum pasal penghinaan presiden adalah pasal yang dikecualikan, ya. Pasal penghinaan presiden itu kan ada yang di KUHP. Nah, itu adalah tindak pidana yang dikecualikan dari penyelesaian dengan restoratif justice. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Parlemen. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Kairon menyatakan pengurus Danantara yang baru saja diumumkan oleh CEO Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Ruslan terdiri dari orang-orang profesional. Herman berharap dengan isinya orang-orang profesional dalam pengurusan Danantara mampu mendatangkan investasi yang luar biasa ke depannya. Lebih lanjut, Herman percaya Danantara akan menjadi lembaga investasi terkuat yang bisa mempengaruhi pembangunan negara dan dapat memperbaiki BUMN sebagai sumber pendanaannya. Herman berharap dengan resminya peluncuran nama-nama kepengurusan Danantara mampu memberikan kepercayaan kepada investor, sehingga Danantara bisa membangun negeri menjadi lebih baik. Ya, pertama tentu memang sejak awal Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto telah menyatakan bahwa nanti di Danantara itu akan terdiri dari orang-orang yang profesional. Dan ini dibuktikan hari ini, Pak Rosan tadi mengumumkan bahwa yang menduduki posisi-posisi penting di jabatan Danantara itu memang diisi oleh orang-orang profesional. Bahkan ada para ahli yang dari luar yang juga mendudukinya. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono mengatakan pengesahan Undang-Undang TNI yang selama ini diperdebatkan dilakukan demi kepentingan bangsa dan negara. Dev menilai proses pembahasan RUU TNI telah sesuai dengan aturan yang ada. Perihal tersebut, Dev katakan usai jalankan sidang paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI Senayan, Jakarta pada Kamis siang. Dev menyampaikan proses pembahasan RUU TNI telah sesuai dengan aturan yang ada dan tidak ada tahapan yang dilewati. Bahkan DPR juga telah menerima masukan dari masyarakat sipil. Lebih lanjut, Dev mengatakan RUU TNI yang telah disahkan dalam rapat paripurna akan diserahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk diproses sebelum tahap harmonisasi. Sementara itu terkait dengan banyaknya penolakan masyarakat terhadap pengesahan RUU TNI, Dev mengatakan bahwa hal tersebut merupakan hak warga negara Indonesia. Alhamdulillah rapat paripurna sudah berjalan dan sudah disahkan untuk revisi Undang-Undang TNI, segala macam hal yang diperdebatkan, yang sudah dibahas dan sudah diputuskan. Ini semua demi kepentingan bangsa dan negara dan juga penegasan akan posisi TNI
hal-hal yang berkaitan dengan posisi TNI dan juga supremasi hukum, supremasi sipil tetap diterapkan. Begitu juga dengan proses pengambilan keputusan dan juga proses pembuatan undang-undang ini telah mengikuti dengan semua aturan dalam perundang-undangan yang telah ditetapkan, sehingga semua proses kita lalui, tak ada tahapan yang dilewati, dan semua masukan dan input yang dari masyarakat sipil, dari semua instansi terkait telah kita terima. Gitu. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan setuju terkait revisi Undang-Undang TNI. Bagi PKS, revisi Undang-Undang TNI adalah untuk menguatkan posisi TNI, namun tidak melanggar supremasi sipil. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan setuju terkait revisi Undang-Undang TNI. Bagi PKS, revisi UU TNI adalah untuk menguatkan posisi TNI, namun tidak melanggar supremasi sipil. Hal tersebut disampaikan Jazuli Juwaini, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI Selasa malam dalam acara buka puasa bersama dengan kader PKS dan awak media di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan Selasa sore. Jazuli juga menambahkan bahwa revisi UU TNI ini dipastikan tidak membuat atau mengembalikan dui fungsi TNI. RUU TNI hanya merevisi peran TNI dan batasan usia prajurit TNI. Rencananya revisi Undang-Undang TNI akan dilanjutkan ke paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Paripurna terdekat dilaksanakan pada Kamis 20 Maret 2025. Kalau sikap PKS sudah menyatakan setuju, kenapa PKS setuju? Pertama, semangatnya revisi undang-undang ini adalah menguatkan posisi Tentara Nasional Indonesia. Sebagai bangsa yang ingin bermarwah tinggi, itu tentaranya harus kuat. Tentaranya harus kuat. Setuju nggak kalian? Negara kalau nggak ada tentaranya bagaimana? Kuat nggak dia? Berwibawa apa nggak? Ya kan? Tentara harus kuat. Nah, tetapi tentara kuat itu tidak boleh melanggar supremasi sipil. Seperti apa yang terjadi masa lalu, oke lah, kita tidak perlu bahas. Nah, revisi ini itu dari sisi pasal yang kita rubah, dipastikan tidak ada kembalinya dui fungsi TNI atau militer, dan tidak ada lagi nanti militer atau tentara itu menguasai seluruh nada. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Mahendra Dewa, Berita Nasional TV. Demikian kabar parlemen telah menemani Anda. Terus saksikan tayangan-tayangan menarik di Berita Nasional TV. Saya Saras Kairus beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan happy weekend.